Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah, NIM A1D521055 dari R002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Civil society yang berkembang di dunia barat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil atau masyarakat madani oleh Dr. Anwar Ibrahim yang pertama kali memperkenalkan istilah ini di Indonesia saat menyampaikan ceramah dalam rangka Festival Istiqlal II tahun 1996 di Jakarta. Kemudian, almarhum Nurcholish, Masjid Cendekiawan Muslim Kenamaan, secara gigih memperjuangkan terbentuknya masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani lebih kurang dapat dipahami sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, adil, makmur, dan berketuhanan. Oleh karena itu, banyak pilihan yang menaruh harapan dan cita-cita yang besar begitu terbentuknya kehidupan masyarakat seperti ini. Istilah civil society menemukan pandangannya dalam Islam yang disebut masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah yang sebelumnya bernama Yastrib, yaitu kehidupan yang berlaku di kota Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah sendiri berasal dari kata Madaniyah yang berarti peradaban yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada ajarannya. Oleh karena itu, secara ringkas, masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudi luhur atau berakhlak mulia. Itulah yang disebut masyarakat peradaban, masyarakat madani atau civil society. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi terhadap iman dan ilmu. Menurut Syamsuddin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berbeda, di luar pengaruh dan negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Menurut Nurcholish Masjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW sebagai masyarakat otak atau masyarakat peradaban dengan ciri antara lain kesederajatan, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah. Maka Madinah itu merupakan suatu model untuk membangun masyarakat nasional modern yang lebih baik, yang diimajinasikan dan menjadi contoh sebenarnya bagi nasionalisme partisipatoris dan egaliter. Jadi, ciri mendasar madani yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah itu adalah egalitarisme atau kesepakatan, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, penegakan hukum keadilan, toleransi dan pluralisme, musyawarah, dan karakteristik dari masyarakat madani yaitu menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi, mempunyai peradaban yang tinggi, dan mengedepankan kesederajatan dan transparansi. Banyak hal yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mewujudkan masyarakat madani. Cara yang terpenting adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Tidak disangka lagi, pendidikan memegang peranan yang paling utama karena disinilah SDM dan berakhlak, berilmu, dan berwawasan serta profesional dapat terbentuk. Dalam sejarah Islam, realisasinya keunggulan normatif atau potensi umat Islam terutama yang terjadi pada Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, Islam berkembang ilmu pengetahuan dan bidang lainnya dengan pesat. Umat Islam menjadi kelompok umat yang terdepan dan terunggul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan.
Di antara aspek keunggulannya itu adalah keunggulan kualitas SDM-nya dibanding umat non-Islam, tetapi SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu, dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, dan teknologi belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Oleh karena itu, semangat untuk maju berdasarkan nilai-nilai Islam telah mulai dibangkitkan melalui pemikiran Islami, kelembagaan ekonomi melalui kelembagaan ekonomi dan perbankan syariah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.